Sidak Merauke. Wasur, berarti ke sana. Ya, ketemu lagi bersama saya Kakak Frankie Wohel di Sidak Merauke IKKM. Kali ini edisi yang ke-8. Saya ini lagi cari arah menuju ke Wasur karena saya mau sidak di sebuah tempat wisata ataupun juga bumi perkemahan yang namanya Mahuse Mandiri. Iya, ini kerjasama dengan Balai Taman Nasional Wasur. Mereka berkolaborasi untuk membuat salah satu destinasi wisata yang ada di dalam Taman Nasional Wasur ya. Kira-kira seperti apa? Penasaran? Ada yang belum pernah ke sana? Yuk ikut saya, kita sidak rame-rame ke Mahuse Mandiri. Ya, akhirnya saya sampai juga di Taman Nasional Wasur. Dan sepertinya ini tempatnya karena saya ada lihat tulisannya yaitu Bumi Perkemahan Taman Nasional Wasur. Karena mereka membina kelompok Mahuse Mandiri seperti itu. Kita coba masuk yuk, saya penasaran sekali. Kalau saya lihat kayaknya ada gazebo, ada kolam dan sebagainya. Dan ternyata pintunya ditutup. Kayaknya mungkin kita harus tanya dulu ya sama penjual karcisnya ya. Oke. Permisi. Ya. Iya. Kalau mau masuk gimana nih? Boleh? Boleh. Oke. Tapi maksudnya ada pembayaran. Oh, pembayaran kalau di sini. Oh, ternyata Iya. di sini ada pembayaran, men. Berapa nih pembayarannya? Ya 15.000 untuk hari biasa. 15.000 untuk hari biasa. Hari Minggunya 17,5. Hari Minggunya 17,5. Iya. Karena saya mau sidak, saya boleh langsung masuk nggak nih? Boleh. Wih, baik sekali ya. Sapa dulu dong, kita di Sidak Merauke IKKM. Namanya Mas siapa? Nando. Mas Nando ya? Ya. Oke, saya izin masuk ya. Siap. Oke, sekaligus saya juga pengen melihat ada fasilitas apa saja yang ada di Bumi Perkemahan Taman Nasional Wasur bersama dengan kelompok Mahuse Mandiri. Oh, ini sih Pak, saya kaget Pak ya. Gerbangnya luar biasa. Ternyata benar-benar ketat. Kalau kita lihat di sana ada kayak perahu-perahu. Terus saya juga lihat di sini ada kayak rumah semut ya. Dan juga beberapa gazebo. Emang benar-benar ini tempat untuk rekreasi outbound gitu kan. Ataupun juga menjadi salah satu destinasi wisata yang kalau ke Merauke atau orang Merauke wajib ke sini. Saya coba cari-cari dulu nih, ada pengelolanya nggak ya, bisa saya tanya-tanya. Kayaknya ada bapak-bapak berseragam nih, coba kita tanya dulu. Iya, baik. Permisi. Ya Mas, Pie. Polhut ini polisi kehutanan? Ya, polisi kehutanan, bukan polisi banyak hutang ya. Oh, ini Pak. Polisi kehutanan. Berarti Bapak lagi ngawasi nih Pak? Siap, dia lagi ngawasi di Permisi sini. Pak, namanya siapa? Saya Kakak Frankie Pak. Saya Zainal Arifin, biasa dipanggil Kang Asep. Oh, Kang Asep. Ya. Kang Asep di sini sebagai apa nih Kang Asep? Saya kepala resort Kepala resort, berarti Biras. Ya. bagian ngontrol semua yang ada di Nah, Biras iya. termasuk Bumi Perkemahan Taman Nasional Wasur Siap. ini. Tapi Betul. benar ya, kalau Bumi Taman Nasional Wasur yang ada saat ini adalah kolaborasi atau binaan dari Balai Taman Nasional Wasur kepada kelompok Mahuse Mandiri gitu ya? Siap. Oke, baik. Kira-kira saya bisa nggak Pak diajak jalan-jalan? Saya sudah lumayan jauh, katanya sekitar 20 km dari Ya. kota nyampe ke sini. Kira-kira lahan ini seluasnya berapa luasnya? Kemudian ada fasilitas apa saja yang nanti Bapak bisa kasih tahu ke saya? Siap, nanti kita antar ke beberapa titik. Beberapa titik? Iya, ada di sini kan ada kandang santuari. Kandang santuari. Ya, kandang santuari itu Ha-ha. kandang yang dikelola secara semi alami. Oke. Ada ciri khas yang kami tonjolkan di sini, yaitu kanguru. Kanguru. Ya, Itu salah satu hewan atau hewan endemik yang seharusnya ikon Merauke itu ikon Merauke gitu ya, karena bukan rusa sebenarnya. bukan rusanya ya. Iya. Karena kanguru juga cuma ada di Australia dan di Iya. Merauke, Indonesia, tapi Iya. Merauke itu ya. Karena semua jenis binatang di sini Aha. yang endemik Aha. itu dijadikan totem atau marga buat di sini. Oke, Itu selain yang jadi kanguru ada lagi nggak yang ada di Bumi Perkemahan? Di sini ada, kalau ciri itu khususnya untuk kanguru sebanyak pengelolaan, Oke. tapi di dalamnya ada kasuari, ada rusa. Ada kasuari, ada rusa ya. Iya, Wah, iya. memang luar biasa.
Ini juga kayaknya bisa sekaligus menjadi edukasi ya. Siap. Untuk siswa atau mahasiswa atau mungkin untuk studi banding dan sebagainya untuk mengenal lebih Ya. dalam tentang mungkin hewan-hewan endemik dari Merauke atau Selatan Papua ya. Tapi ngomong-ngomong ini apa ya? Saya dari tadi ngomong, Ini. tapi hayalan saya ke belakang terus Oh, nih. siap, mau rasa. Iya mau rasa nih. Mau rasa. Ini apa namanya? Rasa nih? yang pernah ada silakan coba di sini. Itu kan judul lagu ya. Boleh Kang Asep saya. Boleh nanti ditemenin teman-teman ini. Oke. Ini namanya apa nih? Perahu ya? Atau Kano. kano? Iya, kano. Oke, kano terbuat dari Fiber. fiber ya. Plastik sebenarnya ya. Baik. Jadi ada yang Oke, besar, oke. ada yang kecil. Oke. Biasanya ini kan oleh masyarakat disewakan. Oke. Jadi per 10 menit, Per 10 menit. per 20 menit itu 10.000. Oke, jadi kalau kalian ke Bumi Perkemahan Taman Nasional Wasur, kalau naik perahu ini 20 menit 10.000. Iya. Murah. Yang besar 20.000. Oke, tapi Sama. kita bawa sendiri kalau yang Silakan mau bawa sendiri, Oh. boleh. Kali kan sendiri nih, Oke. Mas. Jadi kalau mau bawa pacar boleh nih berduaan. Bisa, Weh. tapi pakai yang besar Mas, jangan yang kecil. Oh, ini untuk sendiri. Ya? Oke. Bisa. Tapi saya boleh naik nih. Boleh. Boleh ya? Nah, Gratis ya? gratis. Oh iya, memang Naiknya gratis, spesial. nanti turun bayar ya. Jangan gitu Pak ya. Oke. Jadi kayaknya Sidak Merauke ini eksklusif sekali, udah masuknya gratis. Boleh naiknya gratis juga, nanti jalan-jalannya juga gratis ya. Tapi jangan dibilang sama pengunjung gratisan ya. Oh enggak. Lebih Ini kan kita cuma mau kasih Ah, kenal. siap. Boleh ya? Boleh. Oke. Langsung deh kalau gitu siapa yang mau? Perlu ditemenin kah? Adik. Oke. Ya, silakan Pak. Pergi mau pakai mana? Mau pakai yang besar atau yang kecil? Eh, Mau didampingi atau tidak? didampingi. Mau didampingi berarti pakai yang besar. Pakai yang besar. Pakai yang besar. Berarti aja. yang hijau nih. hijau. Oke. Kalau hijau harganya berapa juga? Yang hijau itu 20.000. 20.000 per Sama 20 menit. 20 menit ya. Oke, boleh. Yang mau temenin saya siapa nih? Adik. tolong. Adik. Frankie. Eh, adik siapa namanya? Finan. Oh kan nama kita mirip, sama-sama huruf F. Finan. Nama panjangnya Finan siapa? Finansius Mau sih. Mause. Wah. Jadi Saya ditemani sama Namek. Namek. Iya. Ini apa nih? Oh, ini pelampung. Jadi kalau antum nanti kalau bapak tenggelam, Oh, ya toh, Oh. masih aman lah. oh masih aman Ini ya? bukan magasen, Mas, ya. Ini bukan magasen. Ini pelampung ya. Oke, ini pelampung ya. Iya. Jadi memang ada safety ya. Ya. Weh, saya tambahkan ini ya. Terus di Sabar ini ya. Kita setel ulang dulu. Oke, luar biasa. Baik. Ini memang hal yang sebenarnya unik, menarik dan langkah ya untuk kita yang ada di Merauke gitu ya. Siap. Oke, wisata alam. Oke, kita siap-siap. Oke. Siapa namanya tadi lupa? Finan ya. Oke, Finan Mause. Kita siap ya. Oke, siap. Sabar. Handphone. Kan tadi Bapak bilang kalau tenggelam kan gimana, Pak? Oh iya. Iya, siap. Kameramen saja, Pak. Oh iya. Iya. Kita buat saya aja. Oke, baik. Oke, saatnya untuk kita meluncur pakai perahu atau namanya apa tadi? Kano. Kano. Iya, pakai kano yang ada di Taman Ayo, Nasional kita Wasur dorong. Bumi Perkemahan. Nah. Apa yuk, kita bantu-bantu dorong. Iya. Oke. Seru. Naik dulu ya? Saya depan atau belakang nih? Ini buka sepatu ya? Naik saja, naik saja. Baik. Depan ya? Oke. Iya. Terus, akhirnya kita sampai juga. Oke. Sidak Merauke, ikuti saya terus ya. Kita mau jalan-jalan sampai ke sana. Naik kano. Oke. Oke, ini gimana nih? Begini ya. Oke. Wow, seru. Wah, Mantap. Finan. Akhirnya kita kembali lagi ya. Ternyata Keren. lumayan otot juga ya. Iya. Oke. Terima kasih Finan. Oke. Baik. Oke, akhirnya sampai juga. Saya kembali ke darat setelah kurang lebih sekitar 10 menitan aja tadi ya. Kita naik yang namanya kano bersama Finan Mause. Kang Asep, Siap. makasih ya Kang Asep ya. Oke. Lumayan seru
Seru. Apalagi kalau keroyokan, balapan itu lebih seru lagi, Bang. Bisa ya? Oke. Kan biasa banyak komunitas itu keluarga gitu balapan dengan keluarga. Ayo kita balapan dengan keluarga ya. Seru Oke, kan? luar biasa. Dari sini saya mau diajak kemana lagi nih? Kita naik ke atas tuh, kita ada gazebo besar. Oh, gazebo besar ya? Saya coba terangkan ini buat apa sih. Oke, baik. Ini juga bisa menjadi informasi juga, promosi juga kalau ternyata ada gazebo berbagai ukuran dan ukuran besar pun juga ada ya. Bisa, ya. Berapa kapasitasnya dan seperti apa? Ayo ikuti saya dengan Kang Asep. Siap. Ya, kalau kita lihat ini ada pesan-pesan edukasi ya. Jangan tinggalkan sesuatu kecuali jejak. Ya. Jangan ambil sesuatu kecuali gambar. Jangan bunuh sesuatu kecuali waktu ya. Ya, jadi kan ini kan kawasan Taman Nasional tuh. Oke. Jadi Taman Nasional itu dikelola berdasarkan sistem zonasi. Oh. Gitu. Nah, oke. salah satu zonasi yang dimanfaatkan adalah zona pemanfaatan. Baik. Pemanfaatan buat apa? Salah satunya ini ekowisata. Oh. Gitu. Oke. Itu salah satunya. Jadi Baik. orang boleh ke Taman Nasional boleh, tapi Boleh. ada hal-hal yang memang harus dilarang. Betul. Contohnya orang nggak boleh menembak, nggak boleh berburu. Betul. Ya toh, karena apa? Untuk pelestarian juga. Untuk pelestarian. Baik, Jadi baik. secara alami di sini kan kita bisa lihat beberapa jenis burung toh. Betul. Nah, jadi secara alami kita akan bisa lihat. Nanti kita ke atas burung-burung apa yang bisa lihat di sini. Karena gini, kalau kalian ada di sini terdengar sekali ada apa kicauan-kicauan burung. Jadi emang benar-benar hutan gitu ya. Alami lah. Hutan alami jadi wisata alam. Oke, Siap. kita masuk lagi, saya sudah Kita ke sana. semakin penasaran ada apa saja di Taman Nasional Wasur, Nah, di mana binaan dari Balai Taman Nasional Wasur untuk kelompok Mahuse Mandiri ya. siap. Baik. Oke. Terus kan kalau di sini kan jenis kayu kan didominasi oleh jenis kayu Bus. Melaleuca. Oh, bukan bus ya? Ya, di sini bahasanya bus. Bus ya. Nah, Oke. Melaleuca. Jadi hampir semua kawasan ini didominasi oleh jenis yang sama atau homogen. Baik. Mungkin kalau orang di luar Merauke melihat ini kayak bukan di Indonesia ya. Siap. Sedikit-sedikit kayak di Australia Betul begitu ya. sekali. Karena memang Merauke Kita kesana, kesini, berbatasan dengan Australia. Oh, Nah. lewat sini. Wah, ini benar-benar adventure ya. Saya kayaknya harus buka kacamata supaya saya tidak salah injak gitu ya. Oke, naik. Ini gunung nggak ada, Mas. Ke puncak Wasur gitu ya. Oh, itu gazebo-nya ya? Iya. Oke, coba kamera gazebo-nya kurang lebih jaraknya dari kami seperti itu. Jadi gazebo ini diperuntukkan memang bagi mereka yang mungkin ada acara family gathering atau apalah di sini tempatnya. Biaya sewanya ada? Kalau secara ini tidak ada. Tidak ada. Kita cukup bayar kaki saja. Yang Tidak penting ada. duluan booking gitu atau Ya. reservasi gitu Ya, ya. yang penting duluan booking karena apa? Siapa yang duluan itu yang didapat. Itu yang dapat duluan. Baik. Kecuali naik vano atau perahu tadi memang ada bayaran Ada khusus bayarannya. ya. Baik. Kalau di sini ya paling untuk kebersihan ya silahkan terserah itu Siap. mah dari pengunjung aja. Memang kalau kita lihat ada ukiran tifa, jadi memang otentik khas Papua tuh kekentalannya tetap ada ya. Siap. Wah, ini peteh loh lumayan loh. Memang Ya, jadi udah nyaman lah. nyaman, Kita bikin bersih. senyaman mungkin memang tempat ini. Tempat parkiran kita sudah ada. Oh. Untuk bermain juga silahkan sudah ada. Oh, jadi mobil bisa masuk di jalan yang tadi kita jalan sampai ke situ, parkir ya. Parkir. Oke, mobil atau motor begitu ya. Motor, mobil ya. Baik. Saya juga lihat di situ ada gambar-gambar ya, gambar-gambar. Ya ada papan informasi. papan informasi ya. Nah, Baik. karena untuk beberapa jenis binatang kan ada di sini. Jadi ini Jadi papan informasi apa saja yang ada di dalam Taman Iya. Nasional Wasur gitu ya. Nah, secara umum ya. Oke, kameramen saya masih kuat ya. Oke, kalau kita lihat ada kasuari, ada ular serius di sini. Ada. Ada ular. Jadi semua ular ini ada semua. Saya bisa dikasih tunjuk ularnya. Kalau ini kan di alam, Thomas. Oh iya iya. Nah. Oke, ularnya di Jadi, alam. Secara alami ini gambar-gambarnya kita ngambil secara alami. Oh serius, jadi gambar ini difoto di dalam Taman Nasional Wasur, Ya. bukan diambil dari Google, dari Bukan internet. Google, bukan. Wah. Bukan. Wah, Kecuali wah, kalau wah. kita belum dapat gambarnya tapi memang ada binatangnya Kita- itu kami ambil dari Google beberapa. Jadi artinya gambar ini benar-benar Pure. menunjukkan ada di Ada sini di ya, sini, siap. bukan memang mengada-ngada Bukan, saja ya. nah, Baik, luar biasa ya. Dan ini memang sesuatu yang sebenarnya harus dilestarikan ya. siap. Oke. Jadi di sini ada beberapa kami golongkan nih, ada jenis yang berbisa, ada yang sedang, ada yang tidak berbisa. Oke, yang tidak berbisa yang mana? Ada Ini nggak? Ada nih. Ada Oke, beberapa jenis-jenis piton itu tidak berbahaya. Oke. Gitu. Ini yang berbahaya yang mematikan. Oh. Ini yang kadang orang bilang digigit ular kaki empat mati. Iya ya. Sebenarnya bukan ular kaki empat yang mematikan tuh ini. Oh, ular apa nih namanya? Dead adder. Oh, Bapak kayak polisi kehutanan.
Emang. Oh iya ya. Lupa saya. Gara-gara naik perahu tadi saya sampai jadi lupa ya. Kalau Kang Asep, Pak Asep adalah polisi kota. Baik. Luar biasa. Kita jalan lagi boleh ya? Oke, jalan. Oke, ada apa Jadi saja? di sini ada beberapa gazebo yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Oh, jadi kayak macam outbound pramuka, Pramuka kayak sering. dari pengajian atau dari gereja, Ya. ibadah Padang gitu bisa Sering ya? di sini. Sering ya? Sering. Oh, Sering. boleh, luar biasa. Sering. Oke, saya penasaran tuh kalau saya lihat ke sana ada kayak jalan lagi menuju ke sana itu kira-kira akan tembus kemana saja? Kita di belakang situ ada kandang kandang santuari, kandang kanguru. Kandang kanguru. Ya. Dan ada kangurunya. Ada. Bisa kita lihat nanti kangurunya. Mudah-mudahan kita bisa lihat ya. Oke, semoga ya. Nah, Kita harus kerja sama hewannya juga nih ya, Ya, sama kangurunya juga. sebentar kita SMS dia ya. Oke. WA dong. Oh, WA, sini. WA. Tapi serius, memang kalau yang ke sini pastikan bawa sinyal dari kota. Nah, Karena nggak ada signal loh. Nah. Oke, baik. Luar biasa Ini ya. ada outbound Oke. juga nih. Kalau lihat ya struktur tanahnya memang merah ya. Merah ya. Merah ya. Mm-mm. Merah. Jadi memang harus ada aspal atau ada kayak ini namanya apa? Paving block. Paving block supaya tidak tertanam seperti itu ya. Iya. Oke, edisi Sidak Merauke IKKM kali ini benar-benar eksklusif. Saya harus jalan demi sidak dan juga memperkenalkan seperti apakah kolaborasi binaan dari Balai Taman Nasional Wasur dengan Mahuse Mandiri supaya orang-orang yang di luar Merauke juga tahu dong Merauke itu keren. Ini gitu. ada kita outbound ini. Ini Ini ada outbound ya. Ya. Jadi kalau emang mau uji adrenalin di sini. Oke. Nah, Ada nggak Pak yang saya jadi bisa kalau naik ini ya? untuk kelas anak-anak, ini untuk Oke. kelas dewasa. Oh jadi kayak pramuka yang tadi saya bilang tuh boleh ya? Boleh, boleh. Latihan-latihan mental, uji Nah, nyali, uji nyali. fisik gitu ya? Nah, itu kalau itu yang Ada- flying fox-nya kan dari atas itu. Oke, flying fox. baik. Ini Nah. biayanya ada? Ada. Kena Ada. berapa? Sama kalau dalam penggunaan sama sih. Mm-mm. 10.000 per orang. Oke, 10.000 per orang ya. Sebenarnya Kalau harganya yang ini free. representatif. Kecuali kalau kita butuh bantuan karena pengamanan ya. Oke, kan? oke. Nah, itu kita pakai kayak ini kan butuh pengamanan nih. Kalau di Oke, sini. Kalau yang baik. ini silahkan bebas. Tapi dana yang diterima ini untuk perawatan, pengelola gitu ya? Sementara itu dana yang ditarik kan ada dua nih. Baik, baik. Ada untuk Mahuse Mandiri Oke. dan untuk PNBP. Oh, PNBP, PNBP itu betul. yang langsung ke Ya. dealer store. Siap, non pajak ya. Non pajak. Betul. Itu yang nanti itu dikembalikan juga sih ke sini Baik. untuk pembangunan kayak seperti ini. Baik. Kalau ini untuk apa? Naik boleh nih saya Boleh. ceritanya. Silahkan. Ini apa? Untuk jalan. Jalan. Oke, kita coba ya. Coba. Saya mengenang kembali masa anak-anak saya ya. Itu dia. Naiknya bagaimana? Biasa aja ya? Biasa saja. Yang Oh. penting jangan gemetar. Oke, lumayan seru loh. Oke, baik. Oke. Jadi emang ini sudah kayak taman bermain seperti itu ya? Ini juga bagaimana kita bisa menguji konsentrasi, keseimbangan badan, iya kan? Seperti Betul. itu ya. Ya. Oke, tinggal beberapa langkah lagi saya tiba. Ini namanya permainan apa Pak Asep? Ya outbound lah buat anak-anak. Anak-anak ya? Nah, tapi orang dewasa juga boleh. Boleh juga ya? Nah, Ya, seperti saya. cuman Oke. ya Lumayan capek karena lumayan luas ya kalau kita lihat ini sekitar lebih dari 1 hektar ya. lebih 1 hektar. Ya. Luas sekali, bener. Ya. Serius. Oke, Kang Asep, kita ke dalam lagi boleh? Ya, kita masuk ke sana. Oke. Ada satu mungkin bisa kasih jelas di sana. Sabar Yang Kang unik. Asep, itu rumah semut betulan, Betulan. asli. Asli. Nanti kalau sampean nggak percaya Oke, tuh, oke, nanti kita oke. jelasin di situlah. Oke, Nah, kita lihat di kejauhan ada rumah semut. Kalau orang di luar Merauke pasti tidak tahu ya tidak seperti tahu. apakah wujud dari rumah semut itu sendiri, dan itu cuma ada di tiga negara. Indonesia Empat. cuma ada di Merauke ya. Ya, Baik. tapi mungkin saya kasih lurus, Mas. Boleh. Karena orang selalu bilang ini rumah semut, padahal itu rayap. Oh, rayap ya. Nah, Baik. nanti saya jelasin. Ada tulisannya kalau saya lihat ya. Ada. Oh, jadi setiap apa ya kalau kita bilang aset atau apa gitu, ada penjelasan deskripsi gitu ya. Rencana seperti begitu. Karena ini sangat unik sekali, makanya kita harus jelas, harus kasih luruskan. Karena selama ini orang cuma bisa taunya Rumah semut. semut. Baik. Kalau kita lihat rumah rayap atau bomi ya. Bomi. Ya, Dan ada penjelasannya apa itu rayap, itu adalah serangga, jenis serangga lah seperti itu ya. Ya. Terbentuknya juga seperti apa. Jadi ini benar-benar edukasi ya. Jadi siswa-siswi juga, mahasiswa juga perlu untuk datang ke sini pelajari, apalagi wisata-wisatawan luar Merauke ya, seperti itu ya. Jadi kan orang kadang kemarin kan belum ada informasi, penasaran kan, mesti bongkar ini kan, mesti dibongkar. Nah sekarang tidak perlu, ini ada penjelasannya. Ini yang kerja nih. Jadi semua rayap-rayap itu, ini ya, sistem kerja rumah ini kan
sistem kerajaan. Menggunakan tanah yang ada di bawah ini. Menggunakan tanah yang ada di sini. Oke, tanah Dan merah. dia tidak merusak lingkungan, itu uniknya dari sini. Harusnya kan begitu tanah ini naik, harusnya kan gerowong kan. Oke. Tapi Baik. faktanya tidak. Bisa ya? Iya. Malah tanahnya sepertinya malah timbun tanah sendiri gitu. Iya. Luar biasa. Kalau kita kasih pecah di dalam ini sebenarnya ada rayap di dalam. Ya itu seperti ini modelnya nih. Ini nih. Oke. Jadi yang membangun itu adalah rayap pekerja. Baik. Sedangkan yang menjaga kestabilan rumah ini itu adalah rayap prajurit. Oke. Begitu. Baik. Jadi yang terus yang memperbanyak supaya ada koloninya Yes. itu rayap ratu. Oke. Jadi rayap ratu itu nanti dia akan keluar yang namanya rayap mimpa. Mimpa itu bisa jadi Baik. rayap pekerja, Oke. bisa jadi rayap prajurit, Memang bisa luar. saja jadi rayap jadi raja. Siap, luar Seperti biasa. begitu. Emang benar-benar edukasi Bapak betul-betul polisi kehutanan. Saya tidak ragu lagi Pak ya. Iya. Saya takut Bapak lagi karnaval Pak. Jadi pakai baju polisi kehutanan. Tidak, Baik. tidak. Luar biasa. Jadi kita sudah sedikit mengenal ya. Jangan tentang penasaran rumah lah. Baik. Makanya kenapa kami ini munculkan ya supaya orang tidak merusak lagi gitu loh. rayap. Betul. Ini ada ini. Apa sih isinya? Ini isinya. Ini rayap ini. Oke. Bukan semut. Ya. Baik. Ini apa namanya? Kayak seperti kepala memang seperti semut tapi badan seperti rayap. Rayap ya. Nah. Jatuhnya tetap ke rayap, ya. Jangan. Baik. Jadi besar kecilnya rumah rayap ini tergantung dari jumlah koloni yang ada di dalam. Oh. Kalau yang masih kecil-kecil, nah ini nih. Ini. Berarti kan koloninya masih sedikit. Oh, tapi akan tambah besar. Nanti akan tambah besar kan banyak ada beberapa yang di dalam ini. Butuh berapa waktu sih kalau kayak jadi kecil? Nah, ini yang perlu diteliti sama mereka-mereka yang masih kuliah di sana. Oke, kita Nah. tunggu kalian balik yang merasa kuliah ya. Yang Karena masa kuliah bertahun-tahun kali ya memang. silakan ini berapa lama gitu kan. Tapi yang jelas kalau dibaca dari literatur, ketika musim hujan Iya. dia tidak membangun, Mm. ketika dia musim panas dia pun tidak membangun. Jadi, Ada alasannya. oke. Ketika musim panas kan air kurang. Oke. Betul. Ketika musim Hujan, hujan air kebanyakan. Ah, ah. Jadi dia sedang-sedang. Oke. Jadi nanti Ini sekitar rayap juga kayak BMKG ya, bisa Nah, ramah-ramah untuk bangun. di sinilah dia bilang kita belajar dari rayap. Betul. Ketika kita campuran itu terlalu encer, Mm-mm. nggak bakalan nempel batu kan? Untuk membuat sebuah bangunan gitu Bangunan. ya, yang bangunan yang kokoh Ya, ya. begitupun semen terlalu kering Mhm. pun tidak bisa nempel. Oke, baik. Sedang-sedang saja. Dan rayap pun juga Nah. mampu untuk menunjukkan bangunan yang kokoh ya. Betul. Baik. Dan ada satu pesan moral yang ditunjukkan kepada kita. Rumah rayap ini Rumah ya. rayap ini. Pesan moralnya buat kita apa? Jangan tanya kerjaku, Tapi lihatlah hasil karyaku. Hasil karyaku. Nah itu dia. Oke, baik. Itu yang pesan moral yang harus kita ingat. Kita ingat. Baik, kalau kita lihat cuma jalannya dari sana. Ya, sip. Dan kami akan menuju ke sana lagi. Kalau memang dilihat sudah dibikin jalan khusus ya, Jalan khusus. Kang Asep ya. Siap. Boleh kita ke sana lagi? Oke. Oke, ayo Sidak Merauke ikuti kami di edisi jalan-jalan ke perumahan perkemahan. Iya, Taman Nasional Wasur, binaan dari Balai Taman Nasional Wasur dengan kelompok Mahuse Mandiri. Kita ke sana. Ya, Kang Kasep, ini apa nih? Kita sudah sampai kayak ada tulisan apa tuh? Kandang ya? Dia ada tulisan Kandang Pelestarian Walabi. Oh, Balai Taman Nasional Wasur. berarti walabinya ada di dalam sini ya? Dalam sini. Oke. Kenapa nggak kanguru? Ah, itu dia. Karena Pertanyaannya. saya tahu, Apa? walabi itu bahasa asli Merauke ya? Enggak. Oh, bukan ya? Umum lah. Umumnya ya. Cuma Oke. beda walabi dengan kanguru ukuran sebenarnya. Oh, ukuran. Ya, sebenarnya sih pura-pura tidak tahu aja sih supaya Ya. Kang Asep yang Sampean jelasin ini gitu. bagaimana? Iya ya. Oke, Jadi beda baik. kanguru dengan walabi, kalau kanguru itu kan dia lebih besar lah. Kalau walabi dia lebih Dia kecil. lebih kecil. Oke. Jadi rata-rata di sini itu ada kanguru namanya kanguru kanguru tanah. Kanguru tanah. Kanguru yang memang tinggal di tanah. Kan Baik. ada kanguru pohon Baik, yang betul. tinggal memang di pohon. pohon. Nah, kalau di sini rata-rata kanguru tanah Yang tinggalnya di tanah. yang memang Itu tinggalnya di tanah. walabi itu ya. Walabi Makanya itu. dia Nah, lebih kecil ya. lebih kecil. Nanti Oke. ada 3 jenis yang sering kita jumpai di sini. Jadi memang tidak bisa tahu mereka punya jam keluar dan jam masuk ya. Jadi lagi beruntung bisa ketemu, lagi nggak beruntung ya kita pernah ketemu dia begitu ya. Nah, Baik. kenapa ada kandang? Hmm. Itu untuk memastikan sebenarnya. Kalau emang kita mau berpetualang di alam untuk melihat walabi, pasti ke dalam, pasti ketemu. Tapi tidak berbahaya masuk ke dalam. Apa yang berbahaya di situ? Ya, Ular dan segala ya, macam. maksudnya seperti itu. Tergantung nasib sebenarnya. Sip ya. Tapi intinya
safety tetap ada ya? Ada. ya. Oh, oke, tergantung Makanya nasib tadi ya. saya mau jelaskan, ada beberapa jenis yang kita harus perhatikan jenis ular tuh. Oke. Nah, itu harus perhatikan. Baik. Makanya saya sengaja buat seperti demikian supaya orang Oke. paham, tidak main sistem main bunuh aja gitu kan. Betul. Nah, karena semua binatang itu diciptakan untuk menyeimbangi alam gitu loh. Berarti memang sebenarnya ada fasilitas CCTV juga ya yang mungkin harusnya. kedepannya akan dilengkapi supaya lebih mudah terkontrol. Takutnya ada yang merusak gitu atau membunuh ya. Kalau ini adalah sekretariat gitu ya, pusat informasi ini ya. pusat informasi tentang walabi. Tentang walabi. Nah, Oh, jadi tentang walabi oke. ya ke sini supaya lebih Baik. nyaman. Jadi tempat ini bisa dipergunakan untuk mengedukasi siapa saja yang mau datang ke sini. Dan itu saya lihat ada klinik satwa. Klinik satwa. Berarti ada dokter gitu. ada Dokter hewan. Nah, tapi untuk saat ini belum ada. Oh, belum ada. Diharapkan ada ya. Diharapkan ada. Baik. Ini mungkin karena sudah sore ya, jadi memang sudah tidak beraktivitas Ya. jam kerja ya, tetapi saat hari-hari apa saja mungkin orang-orang bisa ke sini dan jam berapa? Kalau untuk jam kerja ya ada dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, Sabtu. seminggu pun ada gitu loh. Oke. Tapi kalau untuk rata-rata teman-teman yang petugas di sini ya jam kerja dari Senin sampai dengan Jumat. Jam-jam 5 sore gitu ya, jam 4 gitu ya. Pulang jam 4. Pulang jam 4. Pulang jam Ini aja udah setengah 5, udah mau jam 5 ya. Baik, berarti kalau ada yang mau booking atau pesan gitu boleh, berarti akan ada petugas di sini. Ada. Oh, Ya. oke, Nanti mau. menghubungi aja datang aja ke sini dulu. Oke, datang aja ke Booking sini tempat, dulu. gitu kan. Booking tempat ya. Kan biasanya kan Oke. orang mau kemah itu kan bisa di sana kemah itu. Bisa juga mereka kemah di sini. Di tengah-tengah hutan sini boleh. Iya di tengah-tengah sana. Tapi memang Biar sudah kesannya sudah disurvei memang aman ya, tidak ada hewan yang berbahaya di dalam Aman. hutan ini, aman ya. aman. Iya, baik. Siap, baik. aman. Yang ngomong polisi kehutanan, ini Ya. saya percaya. Baik. Kalau di dalam ini apa? Yang walabi itu ya? Jadi dalam ini luas kandangnya itu kurang lebih sekitar 16 hektar, Mas. 16 hektar. Ya. Wih. Idealnya 16 hektar itu di dalam kandang ini harusnya kurang lebih 160 ekor. Baik. Harusnya nanti supaya nampak gitu ada isi di dalam. ada isinya Nah, ya. Baik. Tapi karena sekarang ini isinya masih sekitar 26 ekor Oke. dan mungkin binatang juga kan kanguru tuh dengan alang-alang kan lebih tinggi alang-alang. Nah, itu dia. Jadi nggak begitu kelihatan. Tapi memang alam harus seperti begini, Harus tidak seperti boleh begitu. dipangkas atau Nah, itu kasuari kan? itu Coba kasuari. kita lihat dulu kasuarinya. Hmm. Oke, kasuari. Ini dia makannya apa nih? Kalau di Pisang ya? alam ada makanannya dia, ada sejenis makanan di alam itu kecil-kecil. Oke. Tapi kita juga sediakan makan seperti pisang, gitu, atau Tapi buah-buahan. takutnya ada masyarakat datang iseng-iseng, itu nggak boleh ya. Kesadaran lah. Ya, untuk apa? Kasih makan yang aneh-aneh gitu. Oh, janganlah, jangan kasih Janganlah. baterai. Jangan. Kasihan. Ini kan sengaja biar alam lah yang Baik. piara gitu. Karena kalau piara jelas biayanya mahal Mas sebenarnya. Betul ya. Biar alam yang piara. Kalau kasuari sendiri ada berapa ekor di dalam? Di Kurang sini lebih. ada 1 ekor nih yang Satu ada sekarang ekor. ini. Ya. Baik. Kang rusa ada 3 ekor. Rusa ada juga di dalam Ada di 3 sini. ekor ya. Tapi itu sebenarnya bukan prioritas kita. Oke. Itu pun dari masyarakat yang memang menyerahkan ke sini untuk dipiara di sini. Oh, sabar. Contoh saya punya rusa atau saya punya kasuari gitu. Nah, Mungkin pemberian atau punya sendiri, saya Hmm. pengen titip di Taman Nasional boleh? boleh-boleh saja. Tapi nanti jelas kita ke depan itu pasti akan dilepas liarkan, Mas. Karena sebaik-baiknya rumah bagi mereka adalah alam liar, bukan kandang. Makanya ini sudah dibikin ukurannya sekitar 16 hektar ya. Ya. Dan harapan ya ini seperti hutan buatan gitu Hutan ya buatan. untuk mereka. Kita hanya memagari saja. Memagari saja supaya mereka tidak liar gitu ya Liar. dan aman juga untuk pengunjung. Ya, Yang kedua juga memang dipagari ya supaya terlihat rapi aja dan mudah terkontrol ya. dan juga itu Baik. membuktikan bahwa kanguru ada di sini, Baik. gitu loh. Karena orang dari luar kita ini kan masih penasaran, bener nggak sih di Papua itu ada kanguru? baik. Nah, baik. salah satunya untuk membuktikan ya dengan kandang ini. Oke. Karena selain hewan endemik, Mm-mm. ya kan hewan yang memang selalu dipakai totem oleh masyarakat kan Betul. hewan asli di sini kan. Iya, Beda dengan rusa, rusa nggak ada yang punya totem rusa. ya. Iya toh? Kalau totem kan dari suari ya. Kasuarinus, samkakai, Samkakai, basik-basik, basik, mahuse, itu semua hewan asli di sini. endemik asli dari selatan Iya. Papua ya. Iya. Oke, kalau kita belajar sedikit cerita rakyat gitu ya. Siap. Asal muasal dari totem-totem ada berapa totem ya? Totem besar atau 5 atau 6 ya, khas dari asli dari Papua Selatan, wilayah Papua Selatan. Nah, Oke, kira-kira mau kemana lagi? Ada yang satu tempat mungkin lagi? satu tempat lagi kita masuk ke dalam. Ada apa tuh? Nah, itu ruang informasi. Oh, ruang informasi. Jadi terkait dengan Baik. apa tentang kanguru yang Tentang bisa dilihat kanguru. di dalam. Boleh. Jadi kita ngadem dulu ya. Redam dulu. Oke, permisi. Kita mau masuk ke pusat informasi ya. Hmm. Ini adalah titik terakhir kita untuk sidak Merauke. Hati-hati kameramen. Baik. Iya.
Oke, sampailah di pusat informasi Walabi. Saya penasaran seperti apa dalamnya. Oh banyak sekali ya beberapa tulisan-tulisan penjelasan tentang Walabi itu sendiri ya. Kayak anatomi tubuhnya dia gitu ya. Iya. Jadi mulai dia habitatnya di mana, kebiasaannya apa, melahirkannya seperti apa. Ada di sini informasinya. Baik. Boleh masuk sedikit aja untuk kita lihat-lihat. Kalau kita lihat memang ada gambar ya. Ya. Ini jenis-jenis Walabi yang ada di Merauke nih. Oke. Yang ada di Merauke. Baik. Ini juga di foto langsung ya. Ini foto langsung. Foto langsung ya, bukan foto langsung. Ini foto langsung di alam. Ini juga di alam, cuman karena diedit lah. Bener diedit. Kelihatan dia punya itu supaya jelas ya. Jelas. Untuk apa penulisannya juga biar rapi sesuai dengan apa yang ingin itu ada habitat, ini ada perilaku, ini proses hewan seperti apa. Ini ya? Ya. Perkembangbiakan ya, hewan ya, hewan makropoda. Baik, luar biasa. Oh sorry, oke, agak gelap ya. Kalau ini adalah peta itu, master plan ya? Ini master plan-nya kandang ini. Jadi baik. Jadi luasan ini 16 hektar, posisi kita sekarang itu ada di sini, Mas. Kita di sini ya. Oh sorry, agak kedap-kedip ya. Kita di sini tadi ya. Oh yang ini ya. Kita yang di ini tadi. Kita di sini. Oke. Jadi Kang Asep yang tadi tuh saya mulai masuk itu di depan sini ya. Di depan sini ya. Oh, terus yang tadi saya pakai perahu yang ini. Di sini. Ini yang tadi pakai Vano tadi tuh ya. Di kolam ini. Oke, kemudian jalan-jalan dan tadi kita naik ke atas ini, gazebo besar. Oh iya, gazebo besar nih ya. Ada gazebo, ada kamar mandi. Betul. Kita jalan di sini. Dan kita ada di yang atap biru ini ya. Atap biru ya. Atap biru ini ya. Oke, baik. Dan ini tadi 16 hektar ya. Berarti total ini memang cukup luas sekali ya. Iya. Baik, mungkin hampir 20-an hektar juga nih ya. Iya. Total ya. Jadi kalau untuk dibilang tadi zona pemanfaatan, nah orang mau investor mau bikin hotel, mau bisa aja. Bisa di sini. Oke, itu sebenarnya tadi ending pertanyaan saya, ke depannya ingin seperti apa atau harapannya? Ya harapannya ke depannya itu kalau misalkan Taman Nasional itu dikelola berdasarkan zona, zonasi itu. Zona-zona yang dimanfaatkan adalah zona pemanfaatan ini. Zona pemanfaatan ya salah satunya ini zona pemanfaatan. Pemanfaatan untuk pendidikan, ekowisata, penelitian. Nah, silahkan. Terus kalau misalkan ada orang mau bikin hotel di sini, mau bikin usaha, juga. Silahkan. Nanti tinggal hubungi pengelola aja. Pengelola aja ya. Dan dari Taman Nasional Wasur, Balai Taman Nasional tinggal mendampingi atau tinggal mendampingi saja. Mengarahkan ya. Supaya tidak merusak juga alam. Betul. Oke. Seperti begitu. Baik. Ajakan dong buat masyarakat yang lagi nonton Sidak Merauke. Iya. Ya jadi untuk masyarakat Kota Merauke, ya kebetulan di sini dari pengelola kawasan sudah siapkan namanya bumi perkemahan. Bumi perkemahan Bupar di kilometer 26.100. Jadi silahkan kalau emang mau berkemah atau mau pindah makan gitu kan. Betul ya. Ngerayain ulang tahun, atau mau nginep semacam villa-villa di sini bisa sebenarnya. Oh, ada ya? Ada kamar 2 di sini. Oh, jadi ada kamar 2 di sini ya. Kalau mau rapat pun ada ruang rapat di sini. Silahkan. Jadi kalau mau mengungsi pindah kantor sekitar beberapa hari boleh ya. Boleh. Jadi rekreasi sambil tetap bekerja bisa menggunakan ruangan ini juga ya. Setiap hari rekreasi Mas di sini. Oke. Karena suasananya kan seperti di alam liar kan. Luar biasa. Saya merasa memang kayak bukan di Merauke. Yang pertama adalah melihat keadaan alamnya, pohon, pepohonan dan sebagainya memang langka ya. Cuma ada di Australia dan Merauke dan sepertinya kita disulap, bukan disulap, memang alamnya agak mirip gitu. Yang kedua memang benar-benar menghirup udara yang segar gitu dan terdengar suara kicauan-kicauan burung karena memang ini adalah sebuah taman nasional ada di daerah Wasur yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Wasur. Khususnya untuk tempat ini adalah kelompok dari Mahuse Mandiri. Seperti itu ya. Oke, Kang Asep terima kasih. Saya mau cepet-cepet pulang. Saya mau ke teman-teman saya. Minggu depan saya mau ngajak rekreasi ke sini. Silahkan. Boleh ya? Boleh. Nanti saya tinggal telepon Kang Asep ya. Oke, baik. Dan akhirnya jalan-jalan saya untuk edisi Sidak Merauke episode yang ke-8. Jalan-jalan ke perkemahan Taman Nasional Wasur yang dimana ini adalah binaan dari Taman Nasional Wasur untuk kelompok Mahuse Mandiri. Akhirnya saya Kakak Franky Wal bersama rekan-rekan saya ya. Ada kameramen saya Aci, kemudian produser saya Yudis, dan juga pengarah acara saya ada Andre. Kami undur diri dari Taman Nasional Wasur Merauke. Saya Kakak Franky, jangan lupa kesini, bye-bye.